Media sosial berpengaruh besar terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Herlambang Syaban Nurdiansah dengan nomor NIM 2024 1410064. Pengaruh berarti sebuah atau sesuatu yang memiliki daya atau kemampuan untuk memengaruhi, mengubah, serta memberikan dampak pada seseorang, kelompok, ataupun situasi. Pengaruh juga dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada konteks dan cara pengaruh itu berlangsung. Media sosial adalah platform atau aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, ataupun gambar, video, serta konten lainnya secara interaktif. Media sosial juga memungkinkan komunikasi langsung antara individu, kelompok, atau komunitas tanpa adanya sebuah batasan geografis ataupun sebuah tempat. Lalu, pengaruh media sosial itu sendiri artinya merupakan sebuah dampak atau efek yang ditimbulkan oleh pengguna media sosial terhadap individu, kelompok, atau masyarakat. Pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana media sosial itu digunakan oleh seorang individu tersebut atau oleh sebuah kelompok tersebut, dan juga bagaimana cara diterimanya oleh seorang penggunanya tersebut, baik itu individu ataupun sebuah kelompok. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu dampaknya ada perubahan pada pola komunikasi. Media sosial mempermudah masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi lintas jarak dan waktu, baik itu pada saat dulu kala komunikasi dilakukan secara langsung atau melalui media tradisional seperti surat, telepon. Kini platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok menjadi sarana utama. Hal ini menciptakan budaya komunikasi yang lebih cepat dan juga instan, meskipun seringkali mengurangi intensitas interaksi pada saat tatap muka. Yang kedua, adanya akses informasi yang lebih cepat. Media sosial mempercepat distribusi informasi, baik berupa berita terkini, edukasi, ataupun hiburan. Yang ketiga, perubahan gaya hidup dan budaya. Paparan budaya global melalui media sosial memengaruhi cara masyarakat Indonesia berpakaian, berbicara, dan juga berbudaya, baik itu bersikap contohnya. Misalnya tren fashion, makanan, ataupun musik dari luar negeri yang sering diadopsi oleh generasi muda. Di satu sisi ini menciptakan keterbukaan budaya, tetapi di sisi lain juga dapat mengikis nilai-nilai tradisional atau mengurangi budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya Indonesia itu sendiri, ya siapa lagi? Selanjutnya, yang keempat, ada dampak media sosial pada bisnis. Media sosial telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan juga menjalankan bisnis. Fenomena ini, e-commerce, dan juga dapat influencer marketing berkembang pesat di Indonesia. Banyak usaha-usaha kecil, menengah seperti dikatakannya UKM menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok untuk mempromosikan produk-produk mereka, menciptakan peluang ekonomi baru tentunya. Yang kelima, meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Media sosial tentunya bisa menjadi sebuah alat penting dalam menggalang atau dalam mendukung untuk gerakan sosial dan politik. Misalnya kampanye seperti reformasi, dikorupsi, lalu juga ataupun gerakan-gerakan kampanye lainnya yang dimana gerakan lingkungan mendapatkan perhatian luas dalam media sosial. Ini juga seperti menunjukkan bahwasanya masyarakat semakin sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam perubahan sosial. Selanjutnya yang keenam, itu ada polarisasi dan konflik sosial, di mana di sisi lain media sosial juga berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia. Diskusi mengenai isu agama, politik, budaya seringkali memicu konflik karena adanya filter bubble dan echo chamber. Konten provokatif ataupun penuh kebencian yang mudah tersebar dan mudah diakui oleh masyarakat yang
mana dampaknya itu memengaruhi harmoni sosial. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, peningkatan kesadaran digital. Media sosial mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih melek teknologi, namun ada kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik agar pengguna dapat memilih informasi dengan bijak, melindungi data pribadi, dan juga memahami etika bermedia sosial. Budaya. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sejauh mana media sosial berperan dalam membentuk opini publik dan perilaku sosial di Indonesia. Yang pertama itu ada isu yang menjadi perhatian publik. Isu yang beredar di media sosial seringkali mencerminkan masalah yang terjadi di masyarakat Indonesia. Di Indonesia, isu-isu seperti politik, kebiasaan pemerintah, hak asasi manusia, dan isu sosial lainnya seringkali menjadi pembicaraan utama. Yang kedua adalah arah opini publik. Arah opini di publik di media sosial sangat bisa berperan dan beragam. Hal ini karena penggunaan media sosial memiliki beragam latar belakang, pandangan politik, dan lain-lain yang berbeda. Beberapa pengguna cenderung mendukung, sementara yang lain menentang atau netral terhadap isu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang intensitas opini publik dan interaksi opini publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang intensitas opini publik. Di media sosial, seberapa aktif seseorang terlibat dalam suatu isu menunjukkan seberapa besar perhatian dan pendapat mereka tentang topik tersebut. Aktivitas seperti memberi komentar, membagikan postingan, atau membuat konten terkait menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan yang kuat terhadap isu itu. Semakin sering mereka berinteraksi, semakin kuat opini mereka. Yang selanjutnya itu ada interaksi opini publik. Opini publik di media sosial terbentuk melalui komunikasi antar pengguna, diskusi atau debat di platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, memungkinkan pengguna untuk saling bertukar pandangan. Proses ini memengaruhi cara seseorang melihat suatu isu karena mereka terpapar pada berbagai sudut pandang dan argumen dari orang lain. Dengan kata lain, media sosial adalah ruang besar tempat orang bertukar pikiran, memperkuat opini, atau bahkan mengubah cara pandang mereka terhadap suatu masalah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang integrasi opini publik. Integrasi opini publik dalam media sosial merupakan fenomena yang semakin penting di era digital. Media sosial tidak berfungsi sebagai platform komunikasi, tapi juga sebagai arena di mana opini publik terbentuk, berkembang, dan terintegrasi. Dan juga di media sosial, opini publik seringkali tidak mencerminkan opini masyarakat secara keseluruhan. Opini yang berkembang di platform digital ini bisa bergantung pada siapa yang mengakses dan terlibat di dalamnya. Hal ini terkait dengan konsep filter bubbles, di mana individu hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, mengisolasi mereka dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun opini media sosial bisa sangat kuat, belum tentu ia mewakili pandangan masyarakat secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif media sosial terhadap perubahan sosial di Indonesia. 1. Interaksi sosial yang lebih luas. Media sosial memfasilitasi koneksi antar individu, bahkan antar negara dalam memperluas jejaring sosial dan mempercepat pertukaran informasi. 2. Penyebaran informasi yang cepat. Dalam konteks sosial dan politik, media sosial mempercepat aliran informasi yang bisa mempengaruhi opini publik dan tindakan masyarakat. 3. Platform ekspresi diri. Pengguna media sosial dapat mengekspresikan pendapat dan identitas mereka, memberikan ruang bagi kreativitas dan kebebasan berbicara. Dampak negatif media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat. Yang pertama, pengaruh negatif pada relasi sosial.
Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat mengurangi interaksi sosial tatap muka yang dapat merusak hubungan interpersonal. Yang kedua, kecanduan internet dan penyalahgunaan waktu. Media sosial dapat membuat penggunanya kecanduan dan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar dan mengganggu keseimbangan hidup. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Salah satu dampak negatif yang paling menonjol adalah penyebaran hoaks atau informasi yang salah. Hal ini dapat menyesatkan opini publik dan memicu konflik. Dampak negatif media sosial terhadap perubahan sosial di Indonesia yang keempat yaitu pengaruh pada remaja. Remaja sangat rentan terhadap pengaruh media sosial. Mereka seringkali merasa tertekan untuk mengikuti standar kecantikan atau gaya hidup tertentu yang dibangun di platform media sosial, yang bisa mengarah pada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Validasi melalui likes, komentar, dan pengikut seringkali menjadi tolak ukur bagi mereka untuk menilai diri mereka sendiri. Yang kelima yaitu pengaruh pada identitas diri. Media sosial memberikan ruang bagi individu untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan identitas mereka. Namun, ada risiko bahwa identitas yang dibangun di media sosial bisa tidak autentik, karena seringkali lebih fokus pada citra atau kesan yang ditampilkan daripada kenyataan. Ini bisa menciptakan ketegangan antara siapa mereka di dunia maya dan dunia nyata, serta mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Jadi kesimpulannya, media online dapat memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten seperti blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Media sosial juga dapat mendukung interaksi sosial melalui teknologi. Platform ini memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perubahan. Media sosial memainkan peran besar dalam perubahan budaya masyarakat, menghapus batasan jarak dan budaya, serta memungkinkan informasi dan pengaruh budaya global menyebar dengan cepat. Media sosial juga menjadi kekuatan eksternal yang membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya. Media sosial memiliki dampak positif dengan memudahkan mendapatkan informasi dan peluang ekonomi. Namun media sosial juga berdampak negatif pada nilai norma sosial masyarakat. Media sosial memungkinkan komunikasi langsung dengan pemimpin dan efisiensi dalam penyebaran informasi. Namun, konflik antar kelompok, penyebaran pengaruh kelompok tertentu, dan kesenjangan sosial sering terjadi. Selain itu, interaksi di dunia nyata menjadi menurun karena adanya komunikasi online yang dapat membuat masyarakat lebih tertutup. Media sosial juga dapat memfasilitasi ekspresi diri, penyebaran informasi dengan cepat, dan interaksi yang sangat luas, tetapi juga memicu polarisasi, kecanduan, dan penyebaran hoaks. Pengaruhnya sangat besar terhadap remaja yang bisa mengalami tekanan sosial dan masalah identitas. Meski opini media sosial kuat, ia tidak selalu mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui, media sosial telah membawa perubahan besar dalam dinamika sosial masyarakat, baik dari segi komunikasi, interaksi, hingga cara kita melihat dunia. Maka dari itu, saya akan menyampaikan saran pemanfaatan media sosial secara positif. Untuk mengurangi dampak negatif media sosial, kita perlu pendekatan seimbang. Yang pertama, tingkatkan literasi digital agar masyarakat bisa memilah informasi dengan benar dan menghindari hoaks. Ini bisa dilakukan lewat pendidikan dan kampanye. Selain itu, ciptakan ruang diskusi yang inklusif dan moderasi konten yang bijak untuk mengurangi polarisasi. Serta untuk menghindari kecanduan, orang tua dan sekolah perlu memantau penggunaan media sosial remaja dan memperkenalkan kegiatan offline. Fitur pembatas waktu layar dari platform juga penting. Dan juga pemerintah harus memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang jelas dan merespon aspirasi masyarakat. Dengan kebijakan dan edukasi yang tepat, media sosial bisa jadi alat perubahan sosial yang positif. Sekian presentasi dari kelompok 3
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.